Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Rianto Isangaji, NIM 55142175. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yakni perencanaan Football Training Center Persidago Gorontalo di Kabupaten Gorontalo dengan pendekatan arsitektur ekologi. Mata kuliah metodologi penelitian dan teknik penulisan ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan. Mungkin di sini saya tidak akan membacakan semuanya. Eh, Training Center merupakan pelatihan yang berbasis pendidikan atau pengetahuan dan kesehatan yang lebih modern. Dengan tidak hanya memberikan bola lalu bermain di lapangan, namun lebih dari itu, memadukan praktik dan teori menjadi dasar dari pelatihan tersebut dengan dipadukan oleh olahraga pendukung lainnya. Training Center merupakan lembaga yang dibentuk oleh badan tertinggi sepak bola yaitu PSSI Pusat yang dikelola oleh PSSI Daerah Gorontalo untuk membentuk atlet sepak bola usia muda dengan metode pelatihan lebih modern. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mewadahi atlet klub sepak bola memerlukan tempat latihan yang memadai untuk meningkatkan prestasi bagi para atlet sepak bola, melatih kebugaran fisik serta sarana prasarana agar dapat bersaing di tingkat nasional. Kedua, apa saja strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan memaksimalkan ruang terbuka hijau dalam desain Football Training Center Persdago dengan memperhatikan konteks lokal Gorontalo. Tujuan penelitian pertama, membandingkan kemajuan teknologi yang sesuai keadaan. Tujuan kedua, membuat tempat latihan yang ramah terhadap semua pengguna karena untuk menunjang kebutuhan latihan klub dengan adanya fasilitas yang memadai. Yang ketiga, mengintegrasikan desain yang memperhitungkan keberadaan ekosistem lokal, memperkuat keseimbangan ekologi, dan melestarikan keanekaragaman hayati di sekitar lokasi Football Training Center. Lingkup pembahasan yang pertama, sebagaimana objek rancangan ini ditetapkan serta diaplikasikan di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kabupaten Gorontalo. Yang kedua, peranan tema objek rancangan training center lebih menekankan prinsip ekologi yang akan diterapkan ke seluruh objek rancangan bangunan. Metode pembahasan. Di sini saya menggunakan dua penggunaan data atau dalam artian dua metode dalam mencari data. Yang pertama itu data primer, yang kedua data sekunder. Data primer yang pertama ada kondisi existing tapak, penggunaan bangunan, aktivitas penggunaan bangunan, kebutuhan ruang, yang terakhir peraturan pemerintah mengenai standarisasi pembangunan yang memiliki fungsi sejenis. Untuk metode kedua itu ada data sekunder, ini studi banding bangunan sejenis. Sini ada kerangka berpikir, mungkin tidak akan saya jelaskan. Dapat dilihat di gambar. Bab 2 tinjauan pustaka. 2.1 tinjauan Football Training Center. Training Center pusat pelatihan menjadi bagian utama dari perusahaan dalam mengembangkan sumber daya manusia. Adapun tujuan dari training center yaitu untuk mengembangkan kemampuan dari seorang yang membutuhkan pelatihan sesuai dengan bidangnya. FIFA Training Center juga menyediakan berbagai materi pelatihan termasuk prinsip permainan, observasi turnamen, perpustakaan permainan, dan bahasa sepak bola. 2.2 persyaratan dan klasifikasi training center. Yang pertama ada persyaratan dan standar bangunan training center. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsi, aksesibilitas, yang ketiga desain efisien energi, yang keempat kenyamanan dan keselamatan, yang kelima integrasi dengan lingkungan sekitar, yang keenam kesetaraan dan inklusivitas, yang ketujuh kepatuhan regulasi. Klasifikasi training center football dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria seperti kepemilikan, fokus pengembangan, dan tingkat profesional. Maaf.
profesionalisme. Yang pertama itu ada berdasarkan kepemilikan. Poin pertama, training center klub dimiliki dan dioperasikan oleh klub sepak bola. Yang kedua, training center federasi dimiliki dan dioperasikan oleh federasi sepak bola nasional. Yang ketiga atau yang terakhir, training center independen atau yang tidak terafiliasi dengan klub atau federasi tertentu. Yang kedua, berdasarkan fokus pengembangan, training center akademi fokus utamanya adalah pada pengembangan pemain muda. Yang kedua, training center peningkatan kinerja lebih berfokus pada pelatihan untuk pemain yang sudah profesional. Dua titik, mohon maaf. Selanjutnya ada tinjauan arsitektur ekologi. Ekologi adalah pendekatan dalam desain dan pembuatan bangunan yang mempertimbangkan keseimbangan antara struktur bangunan lingkungan sekitar dan kebutuhan manusia. Prinsip desain ekologi. Yang pertama, keseimbangan dengan lingkungan. Yang kedua, efisiensi energi. Efisiensi energi mengoptimalkan efisiensi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan. Yang ketiga, pembangunan material berkelanjutan. Aspek ekologi mencakup berbagai elemen dan proses berkontribusi pada berlangsungan dan keseimbangan lingkungan alam. Selanjutnya ada bab 3, analisis program perancangan. Yang pertama itu ada gambaran umum lokasi setapak. Provinsi Gorontalo terletak pada semenanjung Gorontalo di Pulau Sulawesi, tepatnya di bagian barat dari Provinsi Sulawesi Utara. Dengan luas wilayah provinsi ini 12.435 kilometer persegi. Selanjutnya di sini ada tabel data kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo dengan 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Data ini diambil pada tahun 2020. Selanjutnya di sini ada tabel 3.3 tinggi wilayah per kecamatan di Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya ada kondisi klimatologi Gorontalo. Ini ada tabel 3.4 data jumlah curah hujan setiap bulan di Kabupaten Gorontalo. Sumber Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo. Data ini diambil 2019. Selanjutnya ada arah angin, tabel 3.5 rata-rata kecepatan angin setiap bulan di Kabupaten Gorontalo. Ada kondisi topografi Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya ada tinjauan khusus site atau lokasi site perencanaan. Lokasi tapak terletak di Desa Bungkulawa, Kecamatan Bongkomeme, Kabupaten Gorontalo dengan luasan 50.652 meter persegi. Lokasi merupakan area lahan pertanian dengan luasan 50.652 meter persegi. Lokasi ini sangat strategis dengan fungsi perencanaan. Potensi tapak yang pertama memiliki akses yang mudah dijangkau, yang kedua memiliki jaringan utilitas yang baik, yang terakhir memiliki lahan yang cukup luas untuk perencanaan. Infrastruktur mempunyai jalan yang baik, memperoleh jaringan air bersih dari PDAM, memiliki sanitasi yang baik, memiliki jaringan listrik telepon. Jadi ada batasan-batasan tapak arah keempat sisi. Ada perhitungan KDB, KLB, KDH, ISB. Analisis klimatologi tapak. Klimatologi adalah memperhatikan orientasi matahari, angin, dan curah hujan.
Kemudian ada analisis utilitas, mohon maaf, analisis aksesibilitas untuk tanda merah ini jalan menuju site yang selanjutnya ada jalan utama. Mohon maaf kalau lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.